Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pertemuan yang ketiga. Pada pertemuan ketiga, lab akuntansi keuangan 2 akan dijelaskan tentang pengaturan saldo awal akurat dagang. Sebagai tujuan pembelajaran, yang pertama yaitu memahami konsep saldo awal akuntansi perusahaan dagang. Yang kedua, bisa menginput saldo awal akun secara benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pertemuan yang ketiga akuntansi keuangan 2 yaitu tentang memahami menyusun laporan neraca awal yang seimbang setelah saldo awal selesai dimasukkan. Jadi ada sebanyak 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama memahami konsep saldo awal, yang kedua saldo awal, laporan keuangan neraca awal. Inti materi pertemuan ketiga yang pertama yaitu tentang saldo awal. Yang dimaksud dengan saldo awal adalah jumlah nominal di dalam laporan keuangan pada awal periode akuntansi, di mana untuk saldo awal ini fungsinya sebagai mengetahui posisi keuangan awal perusahaan. Ini namanya saldo awal, berarti merupakan saldo di awal periode akuntansi untuk mengetahui posisi di awal perusahaan. Saldo awal itu ada sumbernya. Sumber data saldo awal yang pertama bisa dari neraca akhir periode sebelumnya. Yang kedua bisa dari buku besar. Yang ketiga bisa diambil dari buku pembantu. Ataupun saldo awal bisa diambil dari laporan persediaan barang. Sebagai contoh, jika kita menerang akhir besok pada tanggal 31 Desember 2025, itu kas perusahaan dagang menunjukkan 50 juta, berarti saldo awal kas per 1 Januari tahun depan 2026 juga sesuai pada kas 31 Desember 25 tadi, yaitu 50 juta. Jadi tinggal kita ambilkan neraca akhir Desember, itu akan dijadikan sebagai neraca saldo awal Januari 26. Silakan nanti untuk bisa menggunakan buku besar, kaitannya dengan utang piutang pakai buku besar pembantu ataupun persediaan pakai laporan persediaan barang. Datanya diambil nanti akan digunakan sebagai saldo awal. Selanjutnya tentang input saldo awal dan bank. Yang pertama di masa peralihan menggunakan akurat. Jadi pertama kali perusahaan mengimplementasikan akurat itu untuk melaksanakan saldo awal yang pertama
yaitu input saldo awal untuk keuangan kas dan untuk keuangan bank. Misalkan untuk perusahaan memiliki data kas besar senilai 10 juta rupiah, untuk nilai dari kas banknya, kas di bank, itu ada 40 juta rupiah. Guna memasukkan saldo awal kas dan bank, kita gunakan menu daftar, terus kita masuk daftar akun. Tinggal kita input nanti pada bagian saldo. Sebetulnya untuk mengenai saldo ini bisa kita masukkan sekaligus pada waktu pembuatan akun perkiraan. Tetapi kalau misalkan pada akun perkiraan belum dimasukkan, kita bisa memasukkan setelah akunnya dimasukkan, kita bisa memilih dengan cara klik 2 kali, terus dimasukkan saldo yang sesuai saldo yang dimiliki perusahaan. Jadi tinggal kita masukkan kas besarnya 10 juta, banknya kita masukkan 40 juta. Jadi tinggal kita perbaiki, kita ubah atau kita double klik, nanti tinggal kita input pada bagian form saldo awal. Ini cara input saldo awal untuk kas dan bank. Selanjutnya input saldo awal yang diperlukan lagi yaitu input saldo awal untuk piutang dan hutang. Tentunya perusahaan harus melaksanakan pencatatan lebih dulu masing-masing daftar pelanggan itu untuk saldo awal berapa masuk saldo awalnya berapa. Kalau untuk daftar pelanggan, nanti kaitannya dengan saldo awal piutang. Kalau untuk pemasok, kaitannya dengan saldo awal hutang. Misalkan sebuah perusahaan ini ada 2 daftar pelanggan, misalkan saja, terus ada 2 daftar pemasok. Silakan didata kode di nama kita masukkan saldo awal. Bagaimana untuk caranya input saldo awal piutang ataupun hutang? Yuk langsung kita bahas yang pertama untuk input saldo awal pelanggan. Jadi kita input saldo awal untuk piutang. Kita masuk pada mode daftar, kita pilih pelanggan. Daftar pelanggan, terus kita masuk tadi pada bagian termin. Jadi kalau pada bagian alamat, ini kalau misalkan datanya mau diperbaiki atau dilengkapi, khusus untuk input saldo awal dari pelanggan, pelanggan punya pilihan ke pelanggan, itu untuk masuknya pada bagian termin, kita perhatikan pada form isian saldo awal. Tinggal kita tuliskan untuk saldo awal yang telah dicatat tadi. Jadi kalau misalkan saldo awal toko maju 10 juta, nanti pada bagian pelanggan toko maju kita double klik, kita masuk pada bagian termin, diisi saldo awalnya untuk 10 juta. Untuk pelanggan-pelanggan yang lain, pelanggan yang kedua, pelanggan yang ketiga, intinya silakan dimasuk saldo pada tab termin. Input saldo awal pemasok.
Memasukkan input saldo awal hutang itu pakai modul daftar, terus pilih yang pemasok. Kita masuk pada bagian alamat, intinya kita masuk pada bagian termin juga, sambalnya tadi untuk input saldo awal pelanggan, input saldo awal piutang, kita tinggal pilih pada bagian saldo awal, kita ketik nominalnya. Kalau misalkan tadi contohnya saldo di pemasok PT Sumber ATK 8 juta, kita nanti paskan pada pemasok untuk PT Sumber ATK, kita masuk pada termin, pada bagian saldo awal kita ketikkan 8 juta. Kalau contoh pemasok yang kedua, tadi ada CV Mitra Stationery, saldo awalnya 7 juta, ya tinggal kita pilih pemasok yang CV Mitra Stationery, kita masuk ke bagian termin, pada bagian saldo awal kita tuliskan, kita ketik 7 juta rupiah. Lanjut saldo awal bagian yang ketiga. Jadi saldo awal yang pertama untuk kas dan bank, yang kedua saldo awal untuk hutang piutang, yang sekarang untuk input saldo awal persediaan barang. Cara input saldo awal persediaan barang, kita masuk pada modul persediaan. Terus kita pilih modul barang dan jasa. Kita klik 2 kali. Nanti akan kita dihadapi formulir akurat seperti pada gambar yang ketiga ini. Ini contohnya kalau kita ingin input saldo awal barang A elektronik, itu pada bagian umum kita tulis nomor barangnya A, tipe persediaan itu persediaan, dan kita tuliskan barang elektronik. Jumlah saldo awal sudah ada kolom, kuantitas kita isi 100, unitnya pakai kelompok PIS, harga per unit kita masukkan harga unit sudah ada kolom, nanti harga pokok itu muncul 10 juta, yaitu hasil dari kuantitas dikalikan dengan harga per unit. Terus saldo awalnya itu mulai tanggal berapa, kita tinggal inputkan pada saldo awal per tanggal. Terus untuk yang saldo saat ini, saldo yang sebelumnya dimiliki. Jadi kalau misalkan ini sudah ada 100, kita input kuantitasnya 100 sampai pada harga per unit harus muncul, terus kita oke, itu berarti tersimpan. Nanti kalau kita untuk input saldo awal kembali barang A, barang elektronik, itu akan terisi kuantitasnya menjadi 200. Jadi otomatis nanti akan terupdate, harganya tetap 100.000, tapi untuk harga pokok itu akan menjadi 20 juta. Ini contoh input saldo awal persediaan barang A. Selanjutnya kalau untuk input barang yang lain kita buat baru. Ini contohnya barang B berupa aksesoris. Jadi baru pada bagian tipe barang kita juga pilih persediaan, nomor barang berarti kita isi B, keterangannya sekarang berupa barang aksesoris. Saldo awalnya ini ada 200, ukurannya pakai piece unit, harganya 50.000 harga per unit.
Otomatis kita enter nanti masuk pada harga pokok ini otomatis terisi 200 dikalikan 50.000 ketemu 10 juta rupiah. Kita oke, tersimpan. Kalau sudah kita perbarui, diklik tombol perbarui pada persediaan barang, itu nanti akan muncul sedemikian semua dari barang dagangan yang telah diinput yang dimiliki oleh Akurit. Jadi ada barang A, barang elektronik 100, ada B, barang aksesoris, jumlahnya ini ada 200. Jadi sesuai dengan input yang kita berikan. Ini input yang ketiga untuk tadi input barang dagangan. Setelah kita memasukkan saldo awal, kita kalau untuk melihat laporan bisa menggunakan menu laporan, kita akan daftar laporan. Kita nanti bisa menggunakan laporan keuangan pada bagian neraca ataupun nanti untuk digunakan pada neraca saldo klasik ataupun saldo yang standar. Nanti kalau untuk mengenai persediaan, silakan masuk pada bagian laporan persediaan. Terus ada laporan kas dan bank, dan seterusnya tinggal kita sesuaikan dengan laporan-laporan yang kita butuhkan. Jadi pada intinya di sini untuk input saldo awal itu supaya bisa mengetahui saldo awal tahun pada perusahaan. Atau kalau untuk baru pertama kali menggunakan Akurit supaya untuk bisa diketahui saldo awal pada Akurit. Kalau nanti untuk pembuatan laporan keuangan itu sudah bisa betul sesuai dengan fakta yang ada di perusahaan dagang, sebab semua persediaan yang dimiliki, semua saldo awal yang ada itu telah dimasukkan. Mengenai tadi data dari saldo awal untuk utang piutang silakan diambilkan dari buku besar piutang ataupun hutang, ataupun bisa menggunakan laporan dari neraca. Terus tadi sudah diteorikan untuk input saldo awal kas bank, terus ada saldo awal pelanggan pemasok, ataupun untuk saldo awal pada barang dan jasa. Ini untuk menampilkan laporan daftar laporan. Misalkan kita pilih untuk yang neraca standar, kita klik 2 kali. Nanti akan kita atur tanggal berapa. Ini akan muncul laporan standar neraca seperti yang di layar. Jadi untuk menampilkan laporan neraca standar, silakan masuk menu laporan tadi, terus pilih daftar laporan, pilihannya laporan keuangan, terus pilih yang neraca standar. Ini untuk tampilannya seharusnya ke bawah. Jadi kan untuk nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal pencetakan, nanti aktiva, setelah jumlah aktiva, di bawahnya ada kelompok kewajiban dan ekuitas. Di dalam laporan keuangan, kita harus memperhatikan bahwa neraca saldo itu untuk jumlah kedua sisi harus sama. Jadi kalau pada neraca itu untuk pada aktiva dan pasifanya harus sama. Kalau nantinya pada laporan neraca saldo
debit dan kreditnya juga harus sama, juga harus seimbang. Ini kita perhatikan tadi untuk dimasukkan kas dan banknya, totalnya kan menjadi 50 karena tadi kita input saldo awal kas besar 10 juta. Tadi kita memasukkan input saldo awal bank 40 juta. Sehingga dari laporan neraca standar itu ditampilkan secara otomatis, secara cepat, itu jumlah kas dan banknya ada 50 juta. Terus misalkan ada piutang dagang 25 juta, persediaan di sini ada 20 juta. Jadi misalkan tadi kita memasukkan untuk piutang dagang itu dari input pelanggan. Tadi untuk pelanggan kita masukkan ada sebanyak 2, yaitu saldonya ada 10 juta dan ada saldo 15 juta, sehingga untuk totalnya ada 25 juta. Tadi kan pelanggan toko maju ada saldo awal 10 juta, untuk pelanggan CV sukses selalu ada 15 juta. Sedangkan untuk keterangan pada persediaan barang dagang ini ada 20 juta. Tadi kita menginputkan untuk saldo awal persediaan barang elektronik barang A, itu kan harga pokoknya 10 juta. Kebetulan sama untuk memasukkan jumlah barang aksesoris itu ada 10 juta juga. Sehingga diinformasikan bahwa jumlah persediaan itu 20 juta. Jadi sesuai dengan yang kita input. Inputan yang kita masukkan untuk melihatnya kita masuk pada laporan keuangan tentunya. Sehingga untuk didapatkan bahwa jumlah aktiva lancar itu ada 95 juta. Yaitu dari kas bank 50 juta, ditambah piutang dagang 25 juta, ditambah persediaan ada 20 juta. Untuk aktiva tetap kita belum memasukkan. Sehingga di sini untuk ketemu jumlah aktivanya ada 95 juta. Ini aktiva 95 juta. Lanjut kita analisa untuk kewajiban dan ekuitas. Ini untuk jumlah hutang dagangnya ada sebanyak 15 juta rupiah. Tadi kita yang pertama untuk memasukkan saldo awal ke pemasok PT Sumber ATK. Tadi ada 8 juta. Terus kita memasukkan ke pemasok CP Mitra Stasioneri ada 7 juta. Sehingga untuk total laporannya benar ada hutang dagang 15 juta rupiah. Berarti jumlah kewajiban lancar ada 15 juta rupiah. Tidak ada kewajiban lain jangka panjang tidak kita input tadi. Ini ada jumlah kewajiban ada 15 juta rupiah. Terus misalkan di sini ada modalnya 80 juta rupiah. Sehingga untuk seimbang ada 95 juta rupiah. Lanjut kalau kita mau melihat laporan neraca yang neraca saldo, kalau tadi untuk yang neraca aktiva dan pasifa, sekarang neraca saldo debit dan kredit. Ini untuk kita masuk pada menu laporan, kita pilih daftar laporan, kita pilih buku besar, terus kita pilih yang kita perhatikan di sini untuk semua akun yang telah dimasukkan itu akan tampil mulai dari nomor akun, sebelahnya ada nama akun, terus ada kolom debit dan kredit.
Ini untuk yang tebal merupakan kelompok utama. Jadi kas dan bank kelompok utamanya 50 juta, terbagi 10 juta dalam kas besar, 40 juta pada bank. Ada kondisi payable, terus ada persediaan barang dagang, ada account payable, ada opening balance equity. Ini untuk yang masuk ada debit, kas besar, bank, ada kondisi payable, ada persediaan barang, sedangkan yang kredit ada account payable, ada open balance equity. Ini totalnya sama 95 juta. Kalau misalkan dipraktekkan pada akurat, ini untuk memasukkan saldo awal, silakan nanti dipilih pada buku besar, kita pilih yang daftar akun, klik 2 kali, silakan kalau misalkan pada waktu pembuatan, boleh dimasukkan langsung pada saldo awal. Tapi kalau misalkan terlanjur di OK, silakan untuk bisa diklik 2 kali. Klik 2 kali, nanti juga akan masuk pada form yang sama, silakan diisi saldo yang dimiliki. Tinggal kita pilih untuk akun-akun yang akan diisi. Apakah kas, apa bank, dan seterusnya. Ini untuk contoh bagian yang pertama kas dan bank. Kalau untuk saldo awal berikutnya pada pelanggan pemasok, silakan masuk pada pelanggan. Bisa pada waktu pembuatan, langsung masuk pada bagian termin. Kalau misalkan sudah terlanjur, silakan bisa diklik 2 kali. Masuk pada bagian termin, isi pada saldo awal. Berikutnya kalau yang pemasok juga sama, tadi teorinya masuk daftar, kita pakai klik 2 kali pemasok, kita pakai buat, silakan diisi pada termin, diisi pada bagian saldo awal. Atau kalau misalkan sudah dibuat, ya untuk tinggal diklik 2 kali sesuai dengan pemasok yang mau diinput saldo awalnya, silakan masuk pada bagian termin. Setelah diisi saldo awal, silakan bisa di-OK untuk dilanjutkan pada pemasok berikutnya. Nanti pemasok aneka furniture sampai pada pemasok yang lain, silakan tinggal diklik 2 kali, masuk pada termin, pilih yang saldo awal. Sekaligus pada termin di sini untuk menentukan pajak PPN. Silakan diatur nanti untuk jumlah PPN-nya berapa persen diatur. Terus yang berikutnya tadi ada barang dan jasa. Ini ada masuk persediaan, pilih barang dan jasa. Silakan untuk buat baru, silakan dimasukkan sesuai pada contoh. Nomor barang A, barang elektronik. Nanti untuk kategorinya apa, kuantitasnya berapa, unitnya pakai apa, harga per unit, otomatis nanti untuk harga pokok muncul. Silakan untuk di-OK, nanti akan masuk pada bagian kuantitas. Kalau misalkan belum berubah, silakan diklik tombol perbarui. Tinggal kita cari untuk sesuai pada perusahaan dagangnya. Untuk nama-nama barangnya apa, tinggal kita klik 2 kali. Untuk tinggal kita perbaiki pada bagian saldo awalnya. Terus untuk melihat laporan keuangan, tadi masuk laporan, pilih yang daftar. Silakan pilih untuk yang laporan keuangan standar misalkan.
Tinggal dipilih, terus nanti untuk tanggalnya diatur tanggal berapa, tinggal di oke, itu nanti akan muncul laporan neraca standar. Laporan neraca itu nanti melaporkan ada aktiva, terus ke bawah ada pasiva dengan jumlah aktiva dan pasiva. Jumlah kewajiban dan ekuitas nanti akan seimbang dengan aktiva. Terus silakan masuk pada daftar laporan. Untuk yang kedua, tadi menggunakan yang klasik. Kita pakai neraca saldo klasik. Kita pakai buku besar, pakai yang neraca saldo klasik. Silakan untuk di oke. Nah, ini akan ditampilkan laporan neraca saldo dari PT Dagang Jaya, kas, bank, piutang usaha, sampai nanti untuk data yang terakhir, debit dan kredit juga harus sama, hasilnya akan seimbang. Untuk materi pertemuan yang ketiga, ini saya simpulkan bahwa pengaturan saldo awal merupakan langkah yang menentukan keandalan seluruh sistem akuntansi guna memastikan validitas dari laporan keuangan yang disajikan, di mana untuk laporan keuangan yang disajikan itu mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya dari sejak awal periode penggunaan akurat. Demikian untuk materi pertemuan ketiga Lab Akuntansi Keuangan 2 tentang pengaturan saldo awal pada akurat dagang. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.